Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jumpa lagi kita dalam gerakan membaca Alkitab 365 hari. Kita dihentar Tuhan menikmati perjalanan hidup di hari yang ke-181 di saat ini. Mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca bagian bacaan Alkitab Yesaya pasal 20 sampai pasalnya yang ke-23. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam sorga. Oleh kasih-Mu maka kami boleh Tuhan tuntun berada di hari yang baru ini. Kami mau mengisi perjalanan hidup kami di hari ini dengan membaca bagian bacaan Alkitab Yesaya pasal 20 sampai pasalnya yang ke-23. Tuhan menolong dan memampukan kami untuk boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu di hari ini. Maka Roh Kudus Tuhan dicurahkan dalam hati pikiran kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa kami ini. Amin. Mari kita mulai membaca bacaan kita di hari ini. Pada tahun ketika Panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos. Firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu, dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Etiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Etiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Etiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri, minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur? Bagaimana mungkin kami terluput? Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut, seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong, menggarong, perusak, merusak. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku, seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan, pasangan-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian.
Kemudian berserulah orang yang melihat itu, di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku, aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda, lalu berserulah ia katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam Allah Israel telah kuberitahukan kepadamu. Ucapan ilahi terhadap Duma, ada seorang berseru kepadaku dari Seir, hai pengawal, masih lama malam ini. Hai pengawal, masih lama malam ini. Pengawal itu berkata, pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Ucapan ilahi terhadap Arabia, di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Hai kafilah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan, ada apa gerangan? Maka semua pendudukmu naik ke soto-soto rumah. Hai kota yang bersorak, riuh dan ribut gembira, hai negeri yang beria-ria, orang-orangmu yang mati terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri, mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari, Ia akan menggemparkan, menginjak-injak, dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan, tembok akan dirombak, dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Elam telah memasang tabung panah, Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang. Dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama, tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembeli domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam,
Mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Shebna yang mengurus istana, dan katakan, ada apamu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh. Hai orang, Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu, hai engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya. Tunas dan taruk beserta segala perkakas yang kecil. Dari piring pasu sampai periuk belanga. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi. Sehingga patah dan jatuh dan segala tanggungannya itu hancur. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Ucapan ilahi tentang Tirus. Merataplah hai kapal-kapal Tarsis. Sebab Tirus sudah rusak. Tiada lagi rumahmu atau pangkalanmu. Ketika mereka masih di negeri orang Kitim. Telah dinyatakan hal itu kepada mereka. Berdiam dirilah hai penduduk tanah pesisir. Hai saudagar Sidon. Suruhan-suruhanmu mengarungi laut dan berlayar di samudera besar. Barang-barang yang dimasukkan ke Sidon ialah gandum dari Sihor dan panen dari Nil. Sehingga kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa. Taulah malu hai Sidon. Sebab benteng laut berbicara katanya, aku tidak pernah menggeliat sakit dan tidak melahirkan. Aku tidak pernah membesarkan anak-anak teruna dan tidak mengasuh anak-anak darah. Apabila kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. Mengungsilah ke Tarsis, merataplah hai penduduk tanah pesisir. Inikah kotamu yang beria-ria, yang asalnya dari zaman purbakala? Orangnya telah melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana. Siapakah yang memutuskan ini atas Tirus? Kota yang pernah menghadiahkan mahkota, yang saudagar-saudagarnya pembesar-pembesar dan pedagang-pedagangnya orang-orang mulia di bumi. Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi. Kerjakanlah ladangmu seperti di tepi sungai Nil. Hai putri Tarsis, sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal. Tuhan telah mengacungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Ia telah memberi perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya. Dan ia telah berfirman, engkau tidak akan beria-ria lagi. Hai anak darah yang digagahi, hai putri Sidon, bangkitlah, mengungsilah kepada orang Kitim. Di sana pun juga tidak akan ada tempat yang senang bagimu. Lihat, negeri orang Kasdim, bangsa itulah yang melakukannya, bukan orang Asyur. Mereka telah menyerahkan Tirus kepada binatang-binatang gurun. Mereka telah mendirikan menara-menara pengepungan dan telah meratakan puri-puri kota itu dan membuat kota itu menjadi reruntuhan. Merataplah, hai kapal-kapal Tarsis, sebab sudah dirusakkan bentengmu. Pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja.
Sesudah lewat 70 tahun akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini. Ambillah kecapi, kelilingilah kota, hai sundal yang dilupakan. Petiklah baik-baik, bernyanyilah banyak-banyak supaya engkau diingat orang. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Sampai demikian bacaan kita hari ini. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur Engkau menuntun kami boleh belajar firman Tuhan di hari ini. Biar firman ini dapat kami mengerti dan kami pahami, dan lebih daripada itu kami lakukan di hari hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Mampukan kami berkarya dan melaksanakan kerja pelayanan kami di hari ini. Tuhan buat berhasil segala upaya kerja keras yang kami lakukan dalam langkah hidup kami. Sertai hidup keluarga kami, sertai persekutuan umat-Mu yang selalu setia mengikuti pelayanan gerakan membaca Alkitab ini. Biarlah kami semua selalu rindu gemar akan kebenaran firman. Kami semua mau hidup oleh kebenaran firman. Kami semua mau berbuah oleh perkataan-perkataan firman Tuhan. Maka Tuhan menyertai kami, Tuhan menuntun langkah kehidupan kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, pencobaan dan maut. Berkati tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Muria Rike. Tuhan semakin pakai mereka secara luar biasa dan heran untuk kemuliaan, kepujian akan nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Demikianlah bacaan kita di hari yang ke-181 di saat ini. Kiranya firman ini menguatkan dan meneguhkan kita dan memampukan kita berkarya dalam rencana dan rancangan Tuhan untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian.